Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mujiadali, kelas C D3 Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kimia Dasar yang diberikan oleh Bapak Sulaiman Duyono, SPD, MSI. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koloid. Yang pertama, pembuatan koloid. Pembuatan koloid terdiri dari dua cara, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi. Pada cara ini, ion-ion atau molekul-molekul digabungkan menjadi partikel dengan ukuran koloid. Cara kondensasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, reduksi SO2 terlarut dalam air dialiri gas H2S dapat menghasilkan sol belerang. Yang kedua yaitu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi kimia antar air dengan zat lain yang menghasilkan zat baru. Contoh, hidrolisis larutan FeCl3 dengan air yang mendidih akan dihasilkan sol FeOH3. Yang ketiga, dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap adalah proses terurainya zat menjadi penyusunnya. Contoh, gas H2S dialirkan pada larutan arsen 3, oksidasi akan terbentuk sol AS2O3. Yang keempat, penggantian pelarut. Cara ini dilakukan dengan mengganti medium pendispersi sehingga fase terdispersi yang semula larut setelah diganti pelarutnya menjadi partikel yang berukuran koloid. Contohnya, larutan jenuh kalsium asetat dicampurkan dengan alkohol akan terjadi kondensasi dengan terbentuk koloid kalsium asetat yang berupa gel. Yang kedua, cara dispersi. Pada cara dispersi, partikel-partikel dipecah menjadi ukuran koloid. Cara dispersi juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, disintegrasi mekanik. Disintegrasi mekanik merupakan cara di mana zat ditumbuk dan dihaluskan dengan menumbuk koloid, misalnya pembuatan semen dan pigmen cat. Yang kedua, disintegrasi listrik. Disintegrasi listrik merupakan cara yang menggunakan sel-sel elektrolit yang dielektrolisis. Misalnya, elektrolisis larutan NaOH dengan katoda logam yang akan dibuat koloid dan dialiri arus yang rapatnya besar. Akibatnya, Na diendapkan di katoda dan membentuk aliase dengan logam yang ada. Aliase ini bereaksi dengan air sehingga terjadi koloid. Yang ketiga itu peptisasi. Peptisasi di sini adalah endapan yang terjadi dilarutkan kembali sehingga terjadi koloid dengan menambahkan elektrolit tertentu. Misalnya, endapan FeOH3 akan larut dalam bentuk koloid bila ditambahkan larutan HCl encer. Selanjutnya, manfaat sistem koloid. Manfaat sistem koloid yaitu yang pertama, industri makanan. Contoh aplikasinya yaitu keju, mentega, susu, dan saus salad. Yang kedua, industri kosmetika dan perawatan tubuh. Contoh aplikasinya krim, pasta gigi, dan sabun. Yang ketiga, industri cat. Contoh aplikasinya yaitu cat. Yang keempat, industri kebutuhan rumah tangga. Contoh aplikasinya sabun dan deterjen. Yang kelima, industri pertanian.
Contoh aplikasinya peptisida dan insektisida. Dan yang terakhir itu ada industri farmasi. Contoh aplikasinya penisilin. Selanjutnya, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh poluit. Pencemaran lingkungan oleh poluit itu ada dua bagian. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara, partikulat yang ada di udara dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Partikulat adalah zat yang mempunyai fase terdispersi berupa padat atau cair dengan medium pendispersinya gas. Partikulat yang berbahaya untuk kesehatan manusia misalnya timbul akibat pembakaran kendaraan bermotor yang berasal dari tel. Jika uapnya terhirup dalam jumlah cukup, akan menimbulkan keracunan dan gejala kejang, sesak napas, batuk, pendarahan pada sumsum tulang belakang, bahkan kematian. Kemudian ada pencemaran udara. Sabun dan deterjen larut dalam air tetapi tidak membentuk larutan melainkan koloid. Buih sabun atau deterjen merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair sehingga disebut buih. Limbah akibat deterjen sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Buih deterjen yang berasal dari rumah tangga biasanya menutupi permukaan air dan merangsang pertumbuhan ganggang maupun enceng gondok sehingga dapat mengganggu ekosistem air. Demikian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.